Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kartu Natal yang Sempurna, ditulis oleh Tim Gustafson. Kisah inspiratif, video ucapan Natal milik keluarga Barker dibuat dengan sangat sempurna. 3 gembala berjubah, diperankan anak-anak laki-laki yang masih kecil, duduk mengelilingi api unggun di lapangan berumput. Tiba-tiba seorang malaikat turun dari puncak bukit kakak perempuan mereka, yang tampak anggun, meski memakai sepatu kets merah jambu. Di tengah alunan lagu pengiring yang semakin keras, para gembala itu menengadah ke langit dengan takjub. Sebuah jalan setapak membawa mereka kepada seorang bayi sungguhan, adik laki-laki mereka yang masih bayi di dalam sebuah lumbung modern.
kakak perempuan mereka tadi sekarang berperan sebagai Maria. Namun, ternyata ada fitur bonus, sang ayah mengizinkan kami mengintip proses pembuatan videonya. Anak-anak kecil itu sempat mengeluh, "Aku kedinginan. Aku mau ke toilet sekarang, pulang yuk." "Anak-anak, perhatikan," seru ibu mereka, lebih dari satu kali. Memang, kenyataan yang ada sering jauh berbeda dari kartu Natal yang terlihat sempurna. Mungkin kita cenderung membayangkan kisah Natal pertama seperti menyaksikan film yang sudah diedit dengan rapi. Sesungguhnya, kehidupan Yesus sama sekali tidak mulus. Herodes yang iri mencoba membunuhnya waktu dia masih bayi, Matius 2 ayat 13. Maria dan Yusuf sempat salah memahami dia, Lukas 2 ayat 41-50. Dunia membenci dia, Yohanes 7 ayat 7. Selama beberapa waktu, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Misi yang dia kerjakan mengantarnya kepada kematian yang mengerikan. Dia melakukan semua itu untuk menghormati Bapanya dan juga menyelamatkan kita. Video keluarga Barker tadi ditutup dengan ucapan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Itulah kenyataan yang dapat kita pegang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apakah selama ini Anda berusaha terlihat sempurna? Apakah Anda mengakui kebutuhan Anda akan kuasa Yesus yang sempurna? Hal ini patut kamu ketahui. Hari Raya Pondok Daun, Yohanes 7 ayat 2, juga disebut Sukkot atau Hari Raya Panen atau Tabernakel, adalah salah satu hari raya umat Israel di musim gugur. Tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka pada masa nenek moyang mereka berdiam dalam pondok atau kemah selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, setelah mereka keluar dari Mesir. Sukkot adalah salah satu dari 3 perayaan, selain Paskah dan Hari Raya 7 Minggu, yang ditetapkan sebagai Hari Raya Ziarah, ketika orang-orang Yahudi bepergian ke suatu perayaan bersama sebagai satu bangsa. Dalam Keluaran 23 ayat 14-17, Allah mencantumkan ketiga perayaan tersebut sebagai waktu-waktu bagi umat Israel datang dan menghadap hadirat-Nya, yang berarti melakukan perjalanan ke Bait Allah yang telah selesai didirikan di Yerusalem. Secara keseluruhan, umat Israel melakukan 7 perayaan setiap tahun, yaitu 4 di musim semi dan 3 di musim gugur. Tetapi hanya 3 di antaranya yang terdapat dalam Keluaran 23 yang menuntut dilakukannya ziarah. Lihat Ulangan 16 ayat 16 dan 2 Tawarikh 8 ayat 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Markus 6 ayat 1-3. Natal seringkali dirayakan sebagai peristiwa kelahiran bayi Yesus yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Alkitab menuliskan bahwa bayi Yesus dikandung dari Roh Kudus secara ilahi di dalam rahim Maria ibunya. Yesus lahir sebagai bayi dan memiliki keluarga jasmani di bumi ini. Injil Markus menuliskan bahwa secara jasmani Yesus memiliki ayah, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ayah dan ibu Yesus adalah Yusuf dan Maria, saudara laki-laki Yesus yaitu Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, sedangkan saudara-saudara perempuan Yesus tidak disebutkan namanya. Jika ditilik dari Markus 6 ayat 1-3, maka Yesus setidaknya memiliki 6 orang adik secara jasmani. Secara jasmani Yesus memang lahir di keluarga Yusuf dan Maria, akan tetapi ternyata tidak otomatis saudara laki-laki dan perempuannya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Yohanes 7 ayat 5 menyatakan dengan jelas, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bahkan Markus 3 ayat 21 menuliskan bahwa keluarganya ingin membawa Yesus pulang dari tempat pelayanannya, karena percaya perkataan banyak orang tentang Yesus bahwa ia tidak waras lagi. Secara fisik, Yesus memang lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Akan tetapi Yesus belum benar-benar lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam keluarganya. Saudara-saudaranya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan bahkan mengolok-olok serta menentangnya. Natal sesungguhnya di keluarga Yesus baru benar-benar terjadi setelah Yesus lahir di hati mereka sebagai Juru Selamat pribadi. Keluarga Yesus baru benar-benar percaya bahwa Ia adalah Juru Selamat setelah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, serta naik ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 menuliskan bahwa Maria dan saudara-saudara Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan para rasul di Yerusalem. Saudara-saudara Yesus termasuk 120 orang saudara seiman yang berkumpul bersama-sama di Yerusalem sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Bahkan salah satu saudara laki-laki Yesus, yaitu Yakobus, akhirnya menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus saudara Yesus ini kemungkinan besar adalah penulis kitab Yakobus di Perjanjian Baru. Sedangkan Yudas saudara laki-laki Yakobus dan Yesus kemungkinan besar adalah penulis kitab Yudas. Saudara-saudara Yesus berbalik dari penentang Yesus menjadi murid Yesus yang sejati. Sama seperti Yesus, kita pun pasti memiliki keluarga jasmani di bumi ini. Sebagian dari kita mungkin memiliki kondisi yang sama seperti Yesus, bahwa ada anggota keluarga kita yang hanya mengerti bahwa Natal berarti Yesus lahir ke bumi ini sebagai bayi 2000 tahun lalu. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum mengundang Yesus untuk lahir di dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika kita tahu bahwa ada keluarga kita yang sekedar merayakan Natal,
tetapi belum pernah mengundang Yesus secara pribadi dalam hati mereka. Bulan Desember ini adalah kesempatan baik untuk memberitakan Injil bagi keluarga kita. Sudah menjadi tugas kita untuk memberitakan kabar baik supaya seluruh anggota keluarga mengundang Yesus untuk lahir di hati mereka. Atau mungkin sebagian kita mengalami perlakuan seperti Yesus, bahwa keluarga kita justru mengolok-olok dan menentang iman percaya kita kepada Yesus. Jangan menyerah dan jangan tinggal tenang sampai seluruh keluarga kita diselamatkan. Ayo kita ambil tanggung jawab untuk terus berdoa. Jangan menyerah, dan minta keberanian dari Tuhan untuk memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita yang belum percaya. Jangan tinggal tenang sampai Yesus benar-benar lahir di hati setiap orang di keluarga kita. Ketika kepala penjara Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Maka Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayo beritakan firman Tuhan kepada semua orang di keluarga kita, sampai Natal benar-benar terjadi di keluarga kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.